Balik lagi di podcast santai CPNS, seru asik ngulik topik ASN inspiratif. Tempat kita ngebahas isu-isu kota, tapi bukan cuma di permukaan, kita bongkar sampai akarnya. Cing, belakangan ini kayaknya Jakarta lagi padat banget ya. Bener tuh bang, Ayah ngerasain banget nih. Masa Ayah kemarin ke Monas, mau masuk pintu aja tuh rame banget. Apa bener ya? Sekarang itu Jakarta makin padat. Yuk kita pastiin dah sama teman-teman Ayah nih, para narasumber kita yang udah ada, yang udah hadir di studio nih bang. Di sini udah ada Bang Raffi, salah satu Smart ASN, ada Mbak Rizka sebagai analisis kebijakan, ada juga Mpok Rani sebagai ahli perencanaan. Dan Ayah sendiri nih sebenarnya nih bang, juga dari bagian manajemen ASN nih. Widih, widih, kelihatan orang-orang pintar semua ya, kayak wagub kita tuh. Nah, nih Ayah mau nanya nih Bang, ke Bang Raffi dulu kali ya. Bener gak sih Bang, Jakarta tuh makin kesini makin padat? Bener Bang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Bang, DKI Jakarta tuh memiliki kepadatan rata-rata sekitar 16.000 Bang. Jadi, jadi wilayah Jakarta itu terbatas di Indonesia Bang. Nah, dari kepadatan penduduk itu tuh Bang, lahir nih masalah-masalah yang ada di Jakarta. Kurang lebihnya itu, makin banyaknya sampah di mana-mana, ketersediaan air bersih yang susah didapat, sampai ke sulitnya akses pemadam kebakaran jika ada keadaan darurat, Bang. Kalau menurut Aye nih Bang, selaku ahli perencanaan, bahwasannya masalah yang paling genting dibuat Jakarta itu dari penanganan sampah di Jakarta Bang. Soalnya belum lagi kejadian kemarin tuh yang di Bantar Gebang, yang gunung sampahnya meleduk, terus makan banyak korban. Wah, yang bener tuh, Po. Menarik nih kayaknya. Yang akan kita bahas kali ini terkait penanganan sampah di Jakarta. Karena yang semua orang Jakarta itu pasti pernah ngalamin. Ya nggak, Bang Fajri? Hmm. Iya juga ya bang ya. Ya udah kita bahas lebih dalam bang. Nah nih, Poriska, kalau disederhanakan nih ya, sebenarnya masalah utama sampah di Jakarta itu apa sih? Kalau boleh jujur ya, produksi sampah di Jakarta itu udah ribuan ton per harinya, Bang. Tapi kemampuan kita buat nampung dan ngolah itu nggak diikutin. Akhirnya ya kelihatan banget deh gejalanya. TPA, kayak yang di Bantar Gebang tuh makin penuh. Dan di pemukiman padat. Sampah numpuk sebelum sempat diangkut. Oke, berarti bukan cuma soal volume ya? Kenapa sih pengangkutan ini sering banget nggak optimal? Karena kita masih pakai cara lama buat masalah yang udah berkembang. Sistem kita itu masih kumpul, angkut, buang. Padahal kondisi lapangan udah berubah, terutama di daerah padat. Maksudnya belum adaptif kok. Bener banget, jalanan sempit, akses susah, tapi armadanya masih mengandalkan truk besar. Belum lagi rutenya kadang nggak fleksibel, jadinya macet di satu titik. Efeknya kemana-mana. Taruh dah. Jadi sebenarnya sistemnya yang nggak kenal kondisi lapangan gitu, Po. Persis, sistemnya kaku, sementara kotanya dinamis. Oh gitu. Nah ini yang menarik nih. Kita masuk ke lebih dalam lagi. Bang Raffi, tolong dong mohon izin nih kalau dilihat dari perspektif Smart ASN, ini akarnya di mananya? Kalau ditarik lebih dalam Bang, ini bukan cuma soal truk atau jalan. Ini soal cara kita bekerja. Masalah utamanya yaitu kita masih jalan tanpa data yang cukup detail. Nah, maksudnya gimana itu, Bang? Ya, kita nggak punya gambaran, Bang. Jadi RT mana saja yang produksi sampahnya tinggi, jam berapa puncaknya, pola perilaku warganya seperti apa. Ya, akhirnya keputusan yang diambil ya berdasarkan kebiasaan. Lah, jadi selama ini bukan berdasarkan kebutuhan aktual, Bang. Betul, Bang. Ditambah lagi ya, namanya silo mentalitas itu antar instansi jalan sendiri. Jadi data ada tapi nggak nyambung, Bang. Jadi ibaratnya nih ya, semua kerja tapi nggak saling ngobrol. Parahan kali itu dia. Ya, mungkin, Bang. Ya, di era sekarang mahal banget, Bang, dampaknya. Oke, kita udah tahu nih masalahnya dari luar sampai ke dalam. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara beresinnya Bang Fajri? Kalau mau jujur nih ya bang ya, kita nggak bisa lagi tuh tambal sulam. Harus transformasi dan kuncinya ada di SDM sampai ASN itu sendiri. Jadi lebih ke orangnya, bukan alatnya. Dua-duanya bang. Tapi dimulai dari orangnya dulu nih. Pertama ASN, harus melek teknologi. Hmm, Bukan cuma bisa pakai, tapi ngerti cara manfaatinnya. Kedua, harus kolaboratif.
Pemerintah nggak bisa kerja sendiri, harus gandeng komunitas, swasta termasuk inisiatif, seperti bank sampah. Itu sih menurut Aye ya Bang ya. Harus dibenahin kota Jakarta kalau mau Jakarta jadi kota global. Oh gitu Bang. Oh iya Bang, kalau Smart ASN itu bentuk nyatanya gimana ya? Contohnya nih Bang ya, pengelolaan sampah berbasis data. Jadi bukan lagi nunggu laporan, tapi sistemnya yang ngasih tahu duluan mana titik yang harus diletakani, kapan dan bagaimana. ASN berubah peran nih dari yang tadinya operasional manual jadi pengambil keputusan berbasis data. Oh, jadi bukan cuma nambah, nambah armada aja nih, tapi nambah kecerdasan di sistemnya. Betul banget, Bang. Wah, menarik ya. Ternyata masalah sampah ini bukan cuma soal buang atau nggak buang sembarangan, tapi soal bagaimana sistem bekerja dan bagaimana cara pola pikir ASN berpikir. Dari yang kita bahas hari ini, satu hal yang jelas. Kalau mau kota seperti Jakarta yang lebih baik dan maju, yang harus dibenahi bukan cuma lingkungannya, tapi juga cara kerjanya, Bor. Gua Takwa Siaga pamit. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye-bye.